Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, bolehkah mendoakan mantan yang hanya memanfaatkanmu saja agar menjadi mandul. Ya, jadi kita yang merasa begitu kecewa, begitu marah kepada mantan yang hanya memanfaatkan kita saja, tentu doanya jadi macam-macam ya. Ada yang bisa memaafkan dan terus mendoakan kebaikan untuk mantan ya. Dengan harapan agar ketika mantan sadar, dia kembali dalam keadaan yang oke dan baik-baik saja. Ya, kalau yang namanya jodoh kan, pada akhirnya dia akan kembali kepada kita. Nah, sehingga ada yang bisa memaafkan, ya dengan harapan tetap berjodoh dengan mantan. Dia terus berdoa agar mantan menjadi jodohnya, dan ketika mantan kembali, dia tetap baik-baik saja. Sebaik mantan yang pernah kita kenali dulu. Nah, tetapi ada juga, dan banyak mungkin ya, yang sangat marah kepada mantan. Sangat kecewa kepada mantan. Ada yang mendoakan agar mantannya menjadi mandul. Jadi kalau mandul menikah dengan orang lain, tidak akan lama akan bercerai juga tuh. Karena kan tujuan orang menikah yang paling penting itu kan untuk bisa memiliki keturunan ya. Kalau ternyata setelah menikah 2-3 tahun tidak kunjung mendapatkan keturunan, orang mulai ke dokter tuh ya. Dan nanti akan diketahui apakah mandul atau tidak. Ya, mulai ada terapi-terapi. Tapi kalau betul-betul mandul kan biasanya itu menjadi sebab perceraian terbesar ya yang terjadi. Karena biasanya kalau mandul sama mandul, solusinya biasanya ngangkat anak. Tapi kalau satu orang mandul, sementara yang satunya oke-oke saja. Nah, yang oke-oke saja ini akan mencari jalan ya untuk bisa punya keturunan. Yang paling sering ya tentu dengan menceraikan pasangannya yang mandul itu tadi. Nah, ada tuh yang berdoa seperti itu, agar mantannya jadi mandul. Kalau mandul, otomatis akan diceraikan oleh orang ketiga misalnya. Ada pula yang berdoa agar mantannya bangkrut, menganggur, tidak punya pekerjaan ya. Karena dengan mantan menganggur, tidak punya apa-apa, otomatis pula orang ketiga akan mengkhianati mantan. Ya ngapain juga bertahan berlama-lama dengan seseorang yang tidak produktif lagi, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Harus dia yang terus mencarikan nafkah dan seterusnya. Nah, akhirnya orang ketiga bosan juga, kemudian menceraikan mantan ya. Ada pula yang langsung ya berdoanya agar mantan dan orang ketiga bercerai. Atau kalau belum menikah mereka, agar mantan dan orang ketiga gagal menikah, agar mantan dan orang ketiga berpisah sebelum pernikahan itu terjadi, dan begitu banyak doa-doa lainnya. Nah, pertanyaannya kemudian, bolehkah kita berdoa agar mantan menjadi mandul, menjadi bangkrut, menjadi bercerai, menjadi tidak disukai lagi oleh pasangannya?
menjadi dijauhi oleh semua orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bolehkah kita berdoa demikian? Ini menarik nih, karena mestinya banyak orang yang berdoa seperti ini. Kalaupun sekarang dia mengatakan bahwa dia sudah memaafkan dan berdoa yang baik-baik saja untuk mantannya, tetapi ketika awal-awal perpisahan itu, ya, tanpa dia ingat, dia juga pernah berdoa seperti ini, ya. Jarang sekali, ya, ketika sedang kecewa-kecewanya, ketika sedang marah-marahnya, orang tetap berdoa yang baik-baik untuk orang yang mengecewakannya, untuk orang yang hanya memanfaatkannya saja tadi. Itu jarang sekali. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita berdoa yang demikian tadi? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa bahwa subscribe itu gratis, ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita sadari dulu, ya, bahwa ketika mantan ini hanya memanfaatkan kita saja, kita adalah orang yang telah mantan zolimi, maka doa kita untuk mantan akan kejadian. Baik itu kita berdoa yang baik-baik, ataupun kita berdoa seperti tadi, mantan jadi mandul, bangkrut, dan seterusnya, itu akan kejadian semua. Kenapa demikian? Karena doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, yang terkabul. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, dakwatal mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski ia orang yang fajir. Orang yang fajir itu artinya gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Nah, jadi meskipun dia itu suka maksiat, tidak pernah ibadah, ketika dia terzolimi, doanya terkabul. Ya, itu harus kita sadari dulu. Apalagi kalau orang-orang yang ahli ibadah, doanya akan lebih dahsyat lagi. Jadi rumusnya, orang yang terzolimi mendoakan orang yang telah menzoliminya, maka doa dari orang yang terzolimi ini akan kejadian untuk orang yang menzoliminya. Itu harus kita sadari betul. Yang kedua, ya, kita berharap mantan kembali kepada kita atau tidak. Kalau kita berharap mantan kembali kepada kita, ya tentu akan sangat baik kan kalau mantan kembali tidak mandul, tidak bangkrut, ya, dan seterusnya tadi. Ya, kalau mantan kembali dan menjadi jodoh kita ternyata mandul dan seterusnya, kan repot juga, ya. Nah, karena itu memang karena doa orang yang terzolimi itu mustajab, alangkah baiknya jika kita terus berdoa yang baik-baik untuk mantan sekecewa apapun yang kita rasakan. Nah, karena apa? Karena yang ketiga, memang orang yang terzolimi itu memang boleh berdoa apa saja, kebaikan atau keburukan untuk orang yang sudah menzoliminya, diperbolehkan, ya. Di dalam surat An-Nisa kita diajarkan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai
ucapan buruk dengan terus terang, kecuali oleh orang yang terzolimi. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ya, jadi pertanyaannya tadi, bolehkah berdoa keburukan untuk mantan yang sudah menzolimi kita? Boleh, ya, karena orang yang terzolimi itu diperbolehkan berdoa apa saja untuk orang yang telah menzoliminya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.